soleh. Kita jangan anak, kita jadi orang soleh. Ibu bapak tahu, hampir seluruh umat Islam di dunia ngedoain kita tanpa kita suruh, tanpa kita minta mengharap dari mereka. Kalau kita orang soleh didoain hampir tiap sholat. Penasaran bangun? Coba setiap orang sholat ada tahiyatnya. Di tahiyat apa yang dibaca? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu untuk Allah. Kata Allah, percuma lu hormat gua kalau lu kagak hormat sama orang yang ngenalin gua. Kalau lu siapa itu? Keluar jawaban, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemarin mulu dan rame kan? Kata Nabi, iya kalau gua doang kagak lu pikirin orang-orang yang menjadi penyebab lu kenal gua kenal Allah, ya percuma juga. Kita jawab, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Orang-orang soleh. Ya, sampai Imam Basaiban mengatakan, ma min malakin mugarrab wala ruh mutahhar illa waradda alaika salamuka. Oh, luar biasa. Kalau andai kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, seluruh hamba Allah yang soleh, apakah dia ruh, apakah dia manusia masih hidup, apa dia malaikat, yakin bakal pada menjawab salam yang kita ucapkan. Berarti kita didoain sama orang-orang yang begitu mulia di sisi Allah. Ini terlalu dalam ini nanti. Hadirin yang berbahagia, makanya betapa pentingnya kita berusaha untuk menjadi orang soleh se-alam dunia. Ya, Muslim yang doyan salat pasti akan mengucapkan kalimat assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Masuk di dalamnya Amin, masuk di dalamnya Haji Edi, masuk di dalamnya. Udah satu-satu saya apa namanya. Maka betapa bahagianya orang soleh, sebab mereka senantiasa doakan oleh seluruh umat, yang pada akhirnya orang-orang soleh akan Allah jadikan mereka di dunia bahagia, di akhirat ada di dalam surga. Ambil contoh satu. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Apalagi pada lupa. Wa ataina wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati lamina salihin. Ibrahim alaihissalam seorang hamba Allah yang begitu taat kepada Allah, pada akhirnya ummatan qanitah. Sekalipun satu orang disebut nama Allah ummah qanit, umat yang begitu berbakti kepada Allah, lam yakun minal musyrikin. Ini diantara kesolehan Ibrahim alaihissalam, nggak percaya kepada selain Allah. Jadi kepercayaannya hanya kepada Allah. Berangkat dari la ilaha. Mudah-mudahan di Indonesia Islam itu seperti itu semua. Amin. Sebab kadang-kadang kan kita sholat masalah kedukun mah doyan kan bingung. Soalnya banyak di sini nggak usah ditanya. Ini penyakit. Lam yakun minal muslimin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Subhanallah, ya, ini keprihatinan. Jadi kadang-kadang ada orang apa Allah begitu percaya, amat cincin percaya banget. Bagus gua pakai cincin. Kalau nggak pakai cincin gua udah pulang nama gua. Jadinya gua dicoba. Karena cincin lu pegang. Apalagi dagang. Yang maju bagaimana nih? Tiru orang Padang kalau maju depan toko buka warung maju. Iya. Cang, gimana ini? Kenapa? Warung sepi aja.
Senjanya kagak ngerti. Lu salah. Kata gua juga bikin warung jangan ngerti itu. Ngalor. Lah, ya Allah. Belakangnya suruh menaik pintu. Dasar mengadakan lagi susah suruh menaik pintu. Atau tambah berantakan. Allah. Pintu asal jangan ngadep ke atas saja memang. Kan Bapak Ibu, padahal Allah udah janji hadirin bahwa kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat hanya akan Allah berikan kepada orang yang berjiwa soleh. Ada lagi orang yang kadang-kadang nggak mikirin akhirat. Diingetin saya langsung, kalau gitu dong, kamu masuk kuburan gimana? Biarin kamu kuburan nggak ada yang tahu. Ini serius. Lu kan bapak dulu di kuburan biarin. Yang penting itu biasa bermobil bergedong di kuburan nggak ada yang lihat ini. Nah, gitu. Ada yang begitu. Kalau kita ngomong jujur, ketua partai aja ada yang ngomong, untuk apa percaya kepada hari akhirat? Ini yang belum terjadi. Ketua umum, ya Allah. Pengikutnya banyak lagi, anda ini kemana nih ngaji? Berangkat dari kullu mauludin yulad alal fitrah. Naransya keadaannya suci. Hati-hati, nanda dan mamahnya punya tanggung jawab. Apakah dia akan menjadi seorang soleh atau tidak soleh, itu ada di tangan bapak dan emaknya. Di kita jelas. Rada susah kalau ada orang tua yang punya anak soleh, tapi diumpaninnya barang haram. Jelas ya? Jadi kepengen gak punya anak soleh, tapi perutnya diisi barang haram mulu. Itu haram ada dua macam katanya. Oh, anak saya nggak pernah saya dicelin daging babi, ya kan? Terus ya dicelinnya ya paling pisang, biskuit, itu dari mana ya boleh ngawin? Ya sama. Paham ya? Ini di kepolisian, hati-hati awas. Buat maling gampang itu. Jujur polisi kan sohor. Tapi saya mengharap mudah-mudahan Anda Allah jauhkan dari hal-hal seperti itu. Amin. Makanya rata-rata para pejabat anaknya badung-badung, ngumpannya kagak beres. Iya, mohon maaf karena kita baru benar ya. Di RW aja coba bayar. Datang bantuan kan buat masyarakat. Ini kalau serakah dilipat Pak RW. Makan emaknya, makan bapaknya, makan anaknya, makan dirinya. Kira-kira haram semua apa tuh? Oh, haram ada dua macam. Haram zati, ada haram aridi. Zati emang zatnya haram. Kalau aridi barangnya halal, cuma penyebabnya haram. Oh, RW mulu, kiai juga ada kesempatan banyak kiai juga. Umat duit pada masjid. Ya kalau pedagang nggak mungkin lah kalau jin paling ngurangin kiloan tuh timbangan. Pedagang dulu, sekarang udah mau jadi generasi penerus banyak sekarang. Petani tempat galengan orang jadi di mana-mana ada unsur haram. Maka saya prihatin kalau ada manusia seperti itu akan menemukan kesulitan untuk mencetak anaknya menjadi golongan hamba Allah yang soleh. Kullu rahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram rasanya kagak siap surga menerimanya. Itu orang tempat dahulu neraka. Naudzubillah. Ini itu Bapak. Makanya di bawah pimpinan guru kita tadi, kita sama-sama dipimpin untuk membaca Al-Quran, membaca tahmid, tasmih, kemudian tasbih, apalagi macam-macam mirip. Insya Allah semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
menyebabkan Nanda dan sekeluarga punya kekuatan untuk mencetak anaknya yang namanya Naransya dan kawan dan saudara-saudaranya menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang bisa membahagiakan kedua orang tua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cuman saya pesan sekali lagi ya, saya banyak. Yang penting Bapak tolong biasain Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Supaya Allah berkehendak menjadikan turunan kita soleh, ujung-ujungnya ntar usaha kita diperbaiki sama Allah, nyari duit kita insya Allah akan senantiasa halal. Semua yang masuk ke dalam rumah insya Allah diridhai Allah subhanahu. Ini yang merupakan keinginan dari orang yang kita ramai kemarin memperingati lahirnya adalah Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallimna iman ala Ahmad salli wa sallimna iman ala Ahmad أصحابه من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد. Dengan berkumandangnya salawat insyaallah malam ini kita menjadi rahmat Allah. Hadirin yang berbahagia, bahagia sekali saya udah mendengar langsung dari Bapak si Syabang Bayi ini bahwa dia samping cukur rambut sekalian akikah sekalian tasmiyah ya, di bahasa kawan ini tasmiyah itu ngasih nama. Kalau akikah motong kambing untuk kesejahteraan dan keselamatan orang yang kita kasih nama. Adapun apa tadi halak ya, cukur rambut itu juga sama, termasuk tiga-tiganya sunnah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu. Saya kasih tahu bapak-bapak, kalau kita pengen rahmat Allah ikuti perjalanan Rasul. Kita udah sama hafal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah kan gitu. Cara untuk meraih rahmat Allah adalah dengan mengikuti apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dijalankan, apa yang pernah dilaksanakan oleh kekasih Allah Habibina wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu. Maka insya Allah saudara kita berarti Nanda ini sedang melaksanakan sunnah Rasul insya Allah tanpa minta, akan datang rahmat dengan sendirinya gara-gara kita melaksanakan keinginan atau ajaran, ajakan, akhlak dan kemudian agama yang telah dibawa oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Cuman sunnahnya yang namanya rambut cukur, sunnahnya 7 hari. Ini berapa hari ya? 14 hari, okelah 7 kali 2 nggak apa-apa. Cukur semua, terus bawa ke tukang emas itu rambut, timbang ada berapa gram. Stopin kaget, emang ada orang yang ambil di rambut. Paling berapa milik ini umpamanya ada setengah gram umpama. Nah, Nanda disunahkan untuk bersedekah berupa uang seharga setengah gram. Insya Allah anak kita akan lebih terjamin daripada menerima pelajaran agama, dan begitu juga insya Allah itu anak insya Allah kagak bakal ngeselin bapak dan emaknya gara-gara kita sama-sama melaksanakan apa yang menjadi kehendak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu. Udah kita dicukur semua, bapak tukang emas ya kalau pengen rada banyak, emaknya cukur, bapaknya cukur sekaligus ke situ. Insya Allah menerimanya enak. Tapi itu luar daripada sunnah ya. Hadirin yang berbahagia, terakhir penutup di buat Anda kata Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau saya jadi bentuk redaksinya pertanyaan, orang Ketapang emang bener lu pengen gua sayang, pengen gua kasih angin, pengen gua perhatiin? Jawaban kita pastilah, lu pengen gua kasih angin? Ya iyalah, masa iya dong? Iya kan?
pengen juga perhatiin, iyalah, sebab segala sesuatu yang punya Allah. Jawaban Allah apa? Gampang. Lu ikutin aja apa yang pernah dilaksanain sama Nabi dua jam dan dua kali bahasa yang punya ada. Cukup? Paham? Lagi masalah paham aja ya. Kalau kamu udah sampai di sini aja. Tapi Anda jangan apa namanya, jangan tertipu. Akikah diadain, tasmiyah diadain, apalagi halak diadain, subuh kesiangan, ya sama aja bohong. Ini mah cuma sekali seumur hidup. Nah kalau subuh, seumur hidup. Kan banyak yang ketipu begitu ya. Mulut dan ramai luar biasa. Berjamaah sepi lagi aja. Itu sebelah sana, sebelah sana. Insya Allah di sini mah pasti udah duluan itu kira-kira. Ini yang saya prihatin. Makanya terjadi musibah di mana-mana, bencana di mana-mana. Gara-gara kita kurang perhatian kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih maksud tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita berjalan di qabul Allah sehingga marwansyah menjadi hamba Allah soleh. Manfaatnya buat bapaknya, buat emaknya, buat kakeknya, buat neneknya, insya Allah semua akan mengambil manfaat gara-gara punya cucu soleh. Kita juga seperti itu. Kalau kita punya anak soleh, pasti setiap habis sholat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini lagi ya, tambahan begitu. Saya pengen bapak-bapak mikir, anak kita soleh, ngomong apa? Rab, berikan kasih sayangmu kepada saya dan juga kasih sayang kepada, ampuni segala dosa ibu dan bapak saya, sayangi mereka seperti mereka sayang kepada saya di waktu saya masih kecil. Coba bayangin. Rab, sayangi orang tua saya seperti mereka sayang kepada saya di waktu saya masih kecil. Kalau itu dikabul sama Allah, bagaimana kita manja depan Allah? Sebab anak kecil rata-rata kan manja depan bapaknya. Anak kecil subhanallah, jangan-jangan ini itu. Walaupun dia keluar, anak sekarang bilang dia adik. Nggak ada yang marah. Masya Allah si ganteng berak. Iya, berak aja ganteng. Dia kencing, ya Allah si ganteng. Kencingnya bening dia. Emang air sandok. Kenapa? Saking sayangnya. Saya kadang-kadang saya ketawa sama ibu-ibu saking sayang anak. Oh, anak ibu paling ganteng anak semata wayang, padahal udah ketujuh. Yang ini nggak kelihatan anak semata wayang ini. Kata yang 6 lagu dikemanain. Tapi nggak bisa disalahin. Itu saking sayangnya seorang tua kepada anak yang masih kecil. Itu Allah diminta supaya kayak begitu sama anak kita yang saleh. Walaupun kita babak pelur dengan dosa, karena anak kita mohon, ya Allah, orang tua saya sayangi mereka seperti mereka sayang kepada saya di waktu saya masih kecil. Coba kalau kejadian, apa tadi yang terjadi? Oh, ngemanjain banget Allah. Saya punya anak, RW tahu anak saya. Kali ini kan baru 2, saya murid 3. Semua nyantret. Masa sih habis sholat tidak ada yang mau dipilih? Iya kan? Wali-wali daya, walaupun sekarang dia ada di mana, wali-wali daya itu pasti ke kita. Waduh, anak gua sekarang di Semarang, kagak keliru. Malaikat kan nggak usah pakai apa itu, Google Map apa? Nggak usah diajarin. Di malaikat mengalir istilah alamat palsu. Cuman dicantut doang, kemana? Emang mau kemana lu? Pakai Sherlock. Anak kita udah di Sragen, anak kita udah di Surabaya. Itu mereka Rabbil Birli wali daya. Kira-kira malaikat punya nggak dari alamat?
Ya kagak loh, bapaknya kan ketapang. Sherlock. Gue tahu Pak indahnya kalau kita punya anak soleh, ya makanya Nanda tolong perhatiin, sampai yang tolong perhatiin, yang lain juga perhatiin, berusaha untuk menjadikan anak soleh supaya ntar Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malah kalau di daerah dia ini Allahumma rabbina walidina ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمين. Ayo anak ulang, anak semuanya ikutin. Biar bapak kita di kuburan ketawa gara-gara Abi datang ke tempat ini ya. Mana jarang banget mas kalau juga orang yang baru mau mati udah tahu nggak ketemu baru mati lagi. Itu kita bareng Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimin. Sekali lagi